Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Hilmi Warok dari kelas PB 4B. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit menjelaskan dari makalah kelompok 13, itu makalah ilmu lugha nafsi yang berjudul problem-problem berbahasa dalam qiraah dan kitabah. Baik, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab ada 4 keterampilan utama, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari keempat itu, qiraah dan kitabah punya peran yang sangat penting karena keduanya adalah dasar untuk memahami dan menyampaikan informasi secara tertulis. Kenyataan banyak siswa masih kesulitan dalam membaca dan menulis teks Arab. Itulah makalah ini fokus mengkaji dan keterampilan tersebut agar kita bisa tahu di mana letak masalahnya dan bagaimana cara mengatasi masalahnya. Baik, langsung saja ya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan dua problem utama dalam materi kali ini, yaitu problem qiraah dan kitabah. Yang pertama, qiraah. Nah, yang sering kita ketahui atau yang sering muncul ketika siswa membaca teks Arab antara lain minimnya kosakata, lemahnya pemahaman terhadap nahwu dan shorof, serta tidak mampu menangkap makna kalimat secara keseluruhan. Ini sering terjadi karena siswa belum terbiasa membaca dalam bahasa Arab dan tidak punya cukup dasar struktur kalimat dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, terus yang kedua ada kitabah atau menulis. Untuk keterampilan menulis sering kita ketemui siswa itu kesulitan dalam menyusun kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Arab. Masalah lain termasuk belum bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar, serta tidak tahu bagaimana menyampaikan ide secara sistematis. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya latihan serta metode dalam pembelajaran yang tidak variatif atau yang tidak terstruktur. Selanjutnya itu ada faktor penyebab internal dan eksternal. Yang pertama itu faktor penyebab internal. Secara internal, penyebab lemahnya qiraah dan kitabah biasanya karena siswa tidak punya cukup kosakata, belum menguasai kaidah tata bahasa, dan kurang termotivasi. Misalnya, siswa dari latar belakang non pesantren non pesantren misalkan kayak sekolah negeri atau swasta cenderung belum mengenal nahwu dan shorof lebih dalam atau lebih paham terhadap nahwu dan shorof, sehingga sulit memahami dalam teks bahasa Arab. Selanjutnya itu ada faktor penyebab eksternal. Sementara itu, dari faktor eksternal kita lihat bahwa metode pembelajaran seringkali membosankan, terus juga medianya yang digunakan kurang menarik, kurang bervariatif, serta lingkungan belajar tidak mendukung. Misalnya guru hanya mengandalkan buku teks tanpa variasi, tanpa hiasan atau sesuatu yang kurang menarik, atau siswa tidak punya akses ke materi interaktif. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab dalam eksternal. Selanjutnya itu ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk problem qiraah dan kitabah. Yang pertama ada solusi qiraah. Dalam problem tersebut ada solusinya beberapa solusi yang bisa diterapkan, antara lain pendekatan tematik, belajar membaca berdasarkan tema-tema yang dekat dengan kehidupan siswa agar lebih menarik, lebih tertarik. Kemudian ada metode tutor sebaya di mana siswa bisa belajar bersama temannya yang lebih paham sehingga mereka lebih nyaman dan termotivasi, lebih semangat untuk belajar. Selain itu,
Memperkuat pemahaman nahwu dan sorof juga sangat penting agar siswa tersebut bisa lebih paham dalam pemahaman struktur kalimat. Untuk anak-anak, pembelajaran dengan lagu dan bernyanyi juga lebih terbukti efektif. Maka dari itu kita sebagai guru harus bisa menyiapkan metode pembelajaran semenarik mungkin, efektif mungkin, sekiranya murid itu bisa tertarik dalam pembelajaran metode ajar yang kita ajukan. Nah, yang selanjutnya yaitu solusi dalam problem kitabah. Dalam keterampilan menulis, kita bisa gunakan metode imla atau dikte agar siswa terbiasa menulis huruf dan kata dengan baik dan benar. Kemudian latihan menulis harus dilakukan terus-menerus berkelanjutan, baik dalam bentuk cerita, ceramah, atau bahkan lomba menulis. Kita bisa memanfaatkan teknologi seperti aplikasi atau Canva untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih tertarik terhadap siswa tersebut. Nah, guru perlu menerapkan metode kreatif seperti mind mapping atau permainan kosakata agar siswa tidak cepat bosan dan lebih bisa tertarik terhadap metode yang kita ajarkan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari materi ini, yaitu kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Arab adalah dua hal yang sangat penting namun penuh tantangan. Nah, maka dari itu dibutuhkan metode pembelajaran yang semenarik mungkin, guru yang inovatif, serta dukungan lingkungan belajar yang sangat mendukung buat metode pembelajaran ini. Jika semua itu terpenuhi, maka kemampuan qiraah dan kitabah siswa dapat meningkat secara signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin hada minni, syukron ila ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.